Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini Pak Paling menjelaskan tentang perang dingin, terutama pengaruh perang dingin terhadap dunia. Ya, ini sesi kedua. Ya, perang dingin ini sebenarnya ada hubungannya dengan politik dunia, yang mana Amerika saat perang dingin ini mempengaruhi dunia dengan kapitalis dan demokrasinya, sedangkan Uni Soviet mempengaruhi dunia dengan paham komunisnya. Ya. Kemudian kedua negara tersebut menjalankan politik pecah belah terhadap negara-negara di dunia. Ya. Nah, lanjutannya ya, terhadap kehidupan ekonomi global, kedua negara tersebut, Amerika dan Uni Soviet, sama-sama memberi bantuan terhadap negara-negara Eropa Barat, terutama Amerika. Ya. Bantuan Amerika saat Perang Dingin itu namanya Marshall Plan dan Truman Doctrine. Ini bantuan Amerika terhadap negara-negara Eropa Barat. Ya. Sedangkan Uni Soviet juga tidak kalah pentingnya membantu negara-negara Eropa Timur dengan bantuannya namanya Molotov Plan dan Comecon. Jadi Perang Dingin ini kedua bangsa ini mencari teman sebanyak-banyaknya, mencari pengaruh terbanyak-banyaknya terhadap negara-negara supaya terpengaruh kapitalismenya, terpengaruh komunismenya. Untuk lebih jelasnya mengenai Perang Dingin, mengenai pengaruh Perang Dingin, kita saksikan filmnya lebih lengkap. Perang Dingin. Selepas Perang Dunia Kedua berakhir pada 1945, hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet merenggang. Mereka tak lagi bersekutu karena perbedaan kepentingan. Amerika yang mencoba membangun kembali negara-negara yang hancur akibat perang dengan ideologi dan ekonomi liberal kapitalistik, sedangkan Uni Soviet berusaha meluaskan pengaruh komunisme ke seluruh dunia. Beragam cara ditempuh kedua negara superpower ini, antara lain menggelontorkan bantuan. Ini Stalin, presiden Uni Soviet ya. Ini presiden Amerika. Siapa kira-kira presidennya? Ini Stalin, presiden Uni Soviet. Ini Hitler, ya, ingat Nazi Jerman ya. Ini Perdana Menteri Inggris, siapa? Cari sendiri di internet. Ini presiden Amerika, cari sendiri di internet ya. Kita lanjutkan. Mengukuhkan kekuasaan. Pada saat terjadinya Cold War telah terjadi ketegangan Hitler ini ya, melibatkan Blok Timur dan Blok Barat, di mana Blok Timur merupakan daerah kekuasaan Soviet, sementara Blok Barat merupakan kekuasaan dari United States of America. Uni Soviet telah berhasil membebaskan beberapa negara Eropa bagian timur dari kekuasaan Jerman. Beberapa negara tersebut antara lain Bulgaria, Cekoslovakia, Polandia, Hongaria, dan Rumania yang akhirnya masuk ke dalam pemerintahan komunis Soviet. Pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua, yang menjadi pihak sekutu adalah Prancis, Inggris, Amerika Serikat. Dalam perang kali ini, negara adidaya Amerika Serikat memiliki peranan yang penting dalam memperbaiki sistem perekonomian negara-negara Eropa bagian barat. Ini Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Ini Presiden Uni Soviet, siapa kira-kira? Mikhail Gorbachev ya. Kita lanjut. Kedua negara tersebut mengaku sama-sama kuat, sama-sama strong, dan memiliki kekuasaan. Keduanya sama-sama ingin menjadi penguasa dunia dengan menggunakan berbagai cara. Cara yang digunakan oleh Amerika Serikat sebagai negara kreditor adalah dengan memberikan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan. Bagi negara yang diberikan pinjaman, maka secara tidak langsung menjadi bagian dari kekuasaan Amerika. Wah, bangsat juga ya Amerika, nggak perlu minta maaf. Pinjaman tersebut biasanya diberikan kepada negara berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Wah, jadi ingat siapa dulu yang suka ninja ya pada waktu gue kecil nih. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga berusaha untuk menjauhkan suatu negara dari paham sosial komunis dengan menjadi tempat pemasaran hasil industri. Nah, sedangkan rivalnya negara bapak kalian Stalin memanfaatkan kondisi rakyat
Soviet yang miskin untuk diajarkan paham sosial komunis. Uni Soviet menarik perhatian dari negara-negara lain dengan cara memberikan bantuan berupa senjata dan juga tenaga ahli. Dengan peralatan yang kuat digunakan oleh para negara-negara yang baru saja untuk bisa mempertahankan kemerdekaannya. Wah, beda taktik nih bos. Dalam rangka untuk memenuhi kepentingan dan mengatasi perbedaan untuk bisa meraih sebuah kekuasaan, negara-negara di bagian Eropa Barat yang dipimpin Amerika telah membentuk sebuah fakta pertahanan yang berada di Atlantik Utara. Fakta pertahanan tersebut diberi nama NATO yang merupakan kepanjangan dari North Atlantic Treaty Organization. Sedangkan negara-negara Eropa bagian timur yang dipimpin oleh Soviet membentuk sebuah fakta Warsawa. Perang ini berlangsung selama 44 tahun dimulai dari tahun 1947 hingga 1991. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya kedua negara yang saling berkuasa, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet, tak jadi baku hantam. Mereka malah mendeklarasikan untuk mengakhiri perang dingin yang selama ini terjadi dan mempengaruhi situasi politik yang sangat-sangat memanas. Konferensi pers pun dilakukan secara bersamaan di kapal layar Soviet Maxim Gorky. Keduanya, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet, akan mengurangi jumlah pasukan persenjataan yang berada di wilayah Eropa. Mikhail Gorbachev saat itu selaku pimpinan Soviet menyatakan tidak akan menyulut perang terbuka kepada Amerika Serikat. Nah, berterima kasihlah kalian pada Pak Mikhail Gorbachev ini. Baik, saya kira itu materi pagi hari ini. Kita bicara tentang perang dingin atau pengaruh perang dingin bagi dunia ya. Jadi sekali lagi perang dingin sudah selesai. Tapi walaupun demikian dampak dari perang dingin sebenarnya masih dirasakan, terutama negara Korea. Jadi negara Korea itu sampai sekarang ini masih pecah. Ada negara Korea Utara, pahamnya komunis. Dari dulu sampai sekarang selalu mendapat dukungan dari Uni Soviet kalau dulu, sekarang Rusia. Walaupun Rusia bukan negara komunis lagi. Tapi Korea Utara masih komunis. Begitu juga saudaranya yang di selatan. Jadi Korea Selatan itu negara yang ideologinya kapitalis. Ikut pengaruh dari Amerika. Walaupun demikian kedua bangsa itu masih perang, masih mencari ini loh, negara saya yang paling hebat. Korea Selatan ini paling hebat. Korea Utara saya yang paling hebat. Jadi kedua bangsa ini yang tadinya satu menjadi dua, yang pecah ini sangat prihatin sampai sekarang. Karena Korea Utara itu secara ekonomi sekarang sudah hancur. Ya, kita ketahui bahwa negara-negara komunis di dunia itu tidak akan panjang umurnya. Selalu gagal. Beda dengan negara-negara kapitalis, demokrasi, negara barat, Amerika, dan di sini Korea Utara, Korea Selatan yang bebas, maka ekonominya lebih baik. Oleh karena itu jangan heran kalau negara-negara komunis itu satu persatu di dunia ini gulung tikar. Terutama eyangnya yaitu Uni Soviet sudah bubar, sudah buyar. Jadi demokrasilah yang memenangkan percaturan politik dunia. Jadi memang perang dingin itu perang yang tidak terjadi secara fisik, secara langsung, tapi membuat dunia keder, membuat dunia takut. Karena kedua bangsa ini, Soviet dengan Amerika saling perang otak, perang senjata, dalam hal ini pameran, perang ideologi. Baik, saya kira itu materi pagi hari ini, sesi kedua tentang perang dingin dan pengaruhnya. Selamat belajar, jaga kesehatan di rumah. Selamat
berjaya. Terima kasih.